jangan maksa. Kenapa? Karena kebiasaan orang itu, orang Indonesia ni kalau tak haji, kalau haji atau umrah tak niat Hajar Aswad, seakan-akan hajinya tak sah. Kenapa? Sebagian orang tu tak untuk jadikan cerita. Jadi kalau misalnya kau kemarin haji, alhamdulillah apa haji aku cuma Hajar Aswad, suka. Pada haji nyakiti orang tu, dorong-dorongan tu, cium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Tapi kalau nyakiti orang hukumnya haram. Saya haji dulu tahun 2012. Saya ini kan badan kecil, suara besar. Badan kecil, suara besar. Orang haji itu orang Afrika besar, 2 meter, 2 kali lipat kecil. Aku waktu dari Arafah, aku pingin toloknya aku ni pas dekat Ka'bah. Jangan yang dekat dua itu jauh betul. Subhanallah, tambah dekat ke Hajar Aswad, itu tambah kuat tekanan dari belakang, di samping. Sampai dekat Hajar Aswad, aku punya kaki tak nyentuh, Pak. Bukan sakti, Pak. Tak nyentuh kaki aku. Saking padat, macam mana mau yang Hajar Aswad, apa tak mati aku situ. Subhanallah. Jadi macam mana ulama itu, subhanallah, mengajarkan seperti itu. Jadi kalau misalnya biar kita dapat pahala Hajar Aswad, Hajar Aswad bagaimana? Kalau tidak bisa dari jauh, kau lambaikan tangan kau, lambaikan tangan mana Hajar Aswad, kau lambaikan tangan kau cium. Itu sama hukumnya dengan orang mencium Hajar Aswad. Sama hukumnya dengan orang yang mencium Hajaril Aswad. Itu contoh yang ketiga. Kenapa Hajar Aswad itu jadi mulia? Karena pernah dicium sama Nabi. Ada hubungannya dengan Nabi. Contoh yang keempat, tahu Ma'u Zamzam? Tahu kan? Jarang tapi orang kalau datang umroh sama dia, mana ni Ma'u Zamzam dibagilah. Tajak lagi perempuan, mana mau kenal ni? Mana sejadah? Jam sak. Kenapa kalau Ma'u Zamzam sedikit gitu? Ini lo tahu nih, Ma'u Zamzam itu, kata saya punya guru dan ulama-ulama lain. Guru saya yang ternama Al-Habib Sa'ad bin Abdullah bin Umar Syatri, beliau salah seorang ulama Yaman. Beliau itu mengatakan bahwa air Zamzam itu paling afdolnya air di atas muka bumi, bahkan lebih baik dari surga. Air dari surga itu, air dari surga, air Zamzam itu lebih afdol. Coba misalnya kita ni, kalau ada jual 1 galon, apa air Kausar, air surga, 500.000, beli lagi dah. Begini. Kenapa kita beli? Aku ingin nyoba air surga, macam mana rasanya? Ini ada air lebih baik dari paling bagusnya air di atas muka bumi, bahkan lebih baik daripada air surga. Kita tak mau beli. Bahkan orang umroh pun kita minta yang lain, minta sejadah yang ada gambar-gambar itu. Ada tak dia solat? Dipajang tempel, menunjukkan itu pernah dapat hadiah. Kenapa yang namanya Ma'u Zamzam itu paling afdolnya air? Kenapa? Karena sebab saya punya guru mengatakan di anna qalban nabi afdalul qulub fala yusalu afdalul qulub illa bi afdalil niyat. Kata beliau Al-Habib Syatri, dia mengatakan karena hatinya Nabi itu paling bersihnya hati, paling bagusnya hati. Maka kalau kita lihat 4 kali Nabi itu dibelah dadanya, 4 kali. Itu semuanya menggunakan air Zamzam. Mampu tak malaikat itu ngambil dari surga itu? Mampu tak? Mampu. Bisa malaikat itu ngambil dari surga untuk cuci dadanya Nabi, hatinya Nabi itu bisa. Akan tapi kenapa tak dicuci? Karena ada air yang paling baik, air yang lebih mulia dari air surga. Makanya kata beliau, karena hati Nabi itu paling bagusnya hati, paling baiknya hati. Oleh karena itu, tidaklah dicuci, dibersihkan hati yang paling baik kecuali dengan air yang paling baik. Itu bedanya. Berarti ya, apalah marah-marah malam. Karena hatinya Nabi paling bagusnya hati. Karena sebab hati yang paling bagus pasti akan dicuci dengan air yang paling bagus. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara kita singkat. Karena kalau kita sedikit baru menyebutkan sejarah Nabi.
Nabi itu 63 tahun. Masa kita 1 jam bisa selesai? Sedikit ya. Jadi yang namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kita katakan apapun yang berhubungan dengan Nabi maka sesuatu tersebut pasti akan menjadi mulia. Nah, sekarang macam mana kita nih? Biar kita jadi mulia itu macam mana? Biar kita punya hubungan sama Nabi itu macam mana? Nah, ini anak program. Maka caranya biar kita ada hubungan sama Nabi itu kita kenal dulu, tahu dulu siapa itu Nabi. Itu penting. Macam mana kita mau ada hubungan sama orang kita tak tahu macam mana sejarah hidupnya, bagaimana akhlaknya. Tahunya kita ni kayak kita ni lah dua orang. Ya, masa membaca kitab tu susah, memutolaah tu susah. Ya, maka kesempatan kita untuk mendengar sejarah hidup Nabi ni majlis maulid seperti ini. Nanti ada ustaz yang jelaskan tentang bagaimana sejarah Nabi. Makanya kita sakit hati Pak, Bu. Kalau ada sekelompok orang yang mengatakan kau jangan hadir maulid itu bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin benar. Ada di sekelompok orang banyak tadi. Alhamdulillah mereka mengatakan maulid itu bid'ah, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Maka sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, kata mereka itu menyesatkan. Setiap yang menyesatkan digerakkan. Orang yang kayak gitu cobalah kita ajak duduk di majelis maulid. Apa yang dibaca di maulid itu apa? Coba kita datang dari maulid, kita datang maulid itu pertama apa? Pembacaan sejarah hidup Nabi Maulid Sintur Durar. Maulid Sintur Durar, Maulid Al-Habsi. Yang kata ulama di antara faedahnya ingat dalam sebuah kitab namanya Fuyudatul Bahril Mali di mana Ibnu Imam Al-Habib Ali Al-Habsi. Fuyudatul Bahri Al-Bahri masih ingat aku. Ya. Dalam hadis kitab disebutkan di antara faedahnya baca maulid Sintur Durar faqrahu in syi'tal amana minal makhawif wad darar wahmilhu fa huwa mujarrabun lil hifzi fi bahril wabal. Kata ulama faedah kita baca maulid habsi itu apa? Kita baca maulid habsi itu maka jawabannya bacalah kata ulama maulid habsi maka itu akan menyebabkan aman tentram di rumah atau di tempat itu insyaallah. Kalau dalam keluarga itu sering cekcok sering perang di rumah tentang terus bacalah maulid habsi karena kata ulama itu bisa menghilangkan. Maka yang pertama dibaca maulid habsi. Kemudian kita juga dengar apa? Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembacaan Quran. Kemudian apa? Mau itu hasanah, doa tahlil. Masa masuk neraka? Ya Allah, kalau kita ikut pendapat itu ya Allah, kau bayangkan berarti kita orang tua kita di atas neraka semua. Ulama-ulama kita yang kita tahu mereka baca maulid itu di neraka semua mau sepi surga itu. Banyak orang neraka itu. Kan kita terima seperti itu. Makanya dengan adanya maulid seperti inilah kita akan kenal, akan tahu bagaimana yang namanya sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita punya Nabi itu paling sayangnya Nabi kepada umatnya. Tak ada Nabi yang betul-betul sayang kepada umatnya melebihi sayang Nabi kepada umatnya. Dari mana kita tahu pengakuan Nabi? Pak, kata Nabi SAW dalam hadisnya, Inni arhamu bikum asyaddu min mahabbati abaikum li auladikum wa min anfusikum li anfusikum. Kata Rasulullah, aku ini seorang Nabi yang paling sayang sama umatnya. Bahkan kata Nabi, lebih sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Bahkan lebih sayang dari diri kau sama diri kau. Aku lebih sayang kepada Nabi. Anak kasih contoh nih. Nabi itu pernah mengatakan, "Ma min ahadin asaba bi syaukatin illa wa ajidu alamha fil qalb." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari salah satu umatku ketika dia kena duri di kakinya atau di badannya, maka aku tuh merasa sakit dalam hati. Merasa sakit kita punya Nabi. Kita punya bapak. Kalau kita masih kecil dulu datang, Pak, aku buka, Pak. Mana? Bagus, masa aku sudah nakal-nakal. Sedih bapak, sedih. Kalau kita punya Nabi, kalau misalnya dia kena luka, Nabi itu merasa sakit. Padahal gimana Nabi pada gitu. Makanya Nabi itu betul-betul kangen sama kita. Ya tak pernah kangen sama beliau. Kita tak pernah rindu sama beliau. Beliau itu pernah nangis. Nangis kenapa? Ingin ketemu sama kita orang-orang itu. Dari mana kita tahu? Nabi itu pernah duduk netes air mata Nabi. Ya. Maka ketika netes air mata Nabi, apa kata Nabi? Maka apa kata sahabat mengatakan,
ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Maka apa kata Nabi? Inni ashtaqu ila ahibbai. Aku ini kangen, rinduan sama kekasih-kekasih aku. Maka sahabat itu mengatakan, awalasna ahibba'aka ya Rasulullah. Bukankah kami ini kekasih-kekasih engkau? Apa kata Nabi? Lastum ahibba'i wa innama ashabi. Kalian itu kata Nabi bukan kekasihan, akan tapi kalian itu adalah sahabat-sahabat anak. Maka sahabat itu nanya lagi, man ahibba'uka ya Rasulullah? Siapa kekasih kau itu, siapa yang kau kangen sama dia sampai kau nangis, yang kau rindu sama dia sampai kau nangis? Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan, alladzina ja'u min ba'di wa lam yarawni wa amanu bih. Kata Rasulullah, mereka orang-orang yang hidup setelah aku. Mereka tidak melihat aku, akan tapi mereka beriman kepada aku. Maka kita semua ni adalah kekasih-kekasih Rasulullah yang ditunggu-tunggu betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita Nabi itu betul-betul sayang. Makanya nanti kita tahu dalam hadis bahwa surga itu diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi sebelum nabi itu masuk. Sebelum kita punya nabi masuk dulu. Karena nabi kita orang yang pertama kali masuk surga. Setelah itu baru mereka itu para anbiya, nabi-nabi yang lain. Setelah itu baru umatnya nabi masuk surga. Baru umat-umat setelahnya baru masuk surga. Tapi kita punya nabi, beliau setelah masuk surga ada dia di surga. Keluar kita punya nabi itu, cari umatnya. Makanya dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah ditulis pada Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki, beliau Nabi mengatakan, inna lil anbiya'i manabir yajlisuna 'alaiha. Kata Rasulullah SAW, para nabi-nabi itu mereka itu punya mimbar-mimbar, duduk semua di atas mimbar itu. Kecuali kita punya nabi kursinya kosong. Kemana kita punya nabi itu? Maka kita punya nabi itu keluar, keluar nyari siapa, nyari umatnya. Makanya kata Nabi SAW, nanti kalau kalian pada hari kiamat nanti ingin cari anak, maka carilah anak di salah satu di antara dua tempat. Ingat, maka nanti yaumul kiamat kalau kita ingin mencari Nabi, maka carilah di salah satu di antara dua tempat itu. Tempat yang pertama, kata Rasulullah SAW, fi haud. Aku berada di telaganya. Karena kita punya Nabi itu punya telaga, nanti setiap umat itu minum dari telaga itu. Maka kenapa Nabi nunggu di telaga? Karena Nabi senang kalau seandainya umatnya minum di telaga itu semakin banyak yang minum, maka semakin senanglah Nabi karena tanda umat tersebut akan masuk surga. Kemudian kedua kata Nabi, kalau tak dapat di telagaku, maka carilah aku, kata Rasulullah SAW, fis sirat, di penyeberangan. Kenapa cari di penyeberangan itu? Ada apa itu? Karena Nabi menunggu umatnya lewat. Kalau umatnya lewat, kalau seandainya jatuh dari salah satu umatnya ke dalam neraka, terpleset, jatuh dari jalan tersebut, maka akan masuk neraka. Sedangkan Nabi itu tidak mau umat masuk neraka ini. Makanya Nabi itu, bukti Nabi itu betul sayang sama kita ketika turun ayat Al-Quran. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, nanti pada hari kiamat, apapun yang engkau minta, apapun yang kau inginkan, akan aku berikan sampai engkau puas. Apapun akan aku berikan. Maka kepuasan Nabi, kalau kita baca tafsir Al-Jalalain, maka kita jelas tahu Nabi itu puas bukan karena sebab dia masuk surga pertama, bukan dia mendahulukan keluarga dia, bukan istilahnya orang yang terdekat sama dia masuk surga, enggak. Tapi kepuasan Nabi di dalam kitab tersebut, dalam tafsir Jalalain, Nabi mengatakan, idan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kata Nabi SAW, ya Rabb, kalau engkau menjanjikan untuk aku kepuasan, bahwa nanti pada hari kiamat apapun yang akan aku minta akan engkau berikan, maka kepuasan itu aku satu. Ya Allah, kepuasan aku hanya satu saja, tidak lebih. Apa itu kepuasan Nabi? Maka Nabi selalu mengatakan, aku tidak ridho satu umatku masuk dalam api neraka. Itu kepuasan yang diraih oleh Nabi SAW ketika hari kiamat. Makanya Nabi itu berdiri di sirat.
Lewat di penyeberangan tuh Nabi nunggu di situ. Kalau tidak di telaga, Nabi nunggu di Sirat itu. Kenapa Nabi nunggu di Sirat itu? Karena sebab Nabi setiap kali umatnya lewat, Nabi itu ngangkat tangan. Kata Nabi, Ya Rabbi salim, Ya Rabbi salim, Ya Rabbi salim, Ya Allah, selamatkanlah umatku yang lewat, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah umatku yang lewat, Ya Allah. Ketika itu para nabi mereka duduk di atas mimbar, sedangkan kita punya nabi berdiri di Sirat menunggu umatnya lewat dengan mengatakan Ya Rabbi salim, Ya Rabbi salim, Ya Rabbi salim, Ya Allah, selamatkan umatku yang lewat, Ya Allah. Jangan sampai mereka itu masuk dalam neraka Allah. Bahkan pernah disebutkan dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Di situ ketika Nabi SAW sudah tahu, sudah yakin bahwa umatnya sudah masuk ke dalam surga semuanya, maka subhanallah ada satu orang hamba, salah satu umat Nabi, dia melakukan maksiat yang sangat besar yang tidak disebutkan dalam kitab tersebut. Maka tidak terlihat oleh Nabi karena ditutup oleh al-malaikat, tidak dinampakkan kepada Nabi bahwa ada satu umat di dalam neraka Allah. Maka subhanallah ketika Nabi bersenda gurau dengan umat-umatnya, bersenda gurau bersenang-senang dengan para sahabat-sahabatnya, maka subhanallah tiba-tiba datang seorang malaikat, Ya Muhammad, aina anta, wahai Muhammad, aina anta min ummatik. Wahai Muhammad, mana engkau dan umatmu? Engkau bersenang-senang di sini sedangkan engkau meninggalkan umatmu satu orang dalam neraka, dalam api neraka. Maka subhanallah berubah wajahnya Nabi, memerah wajahnya Nabi, maka bersegera Nabi keluar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala Nabi mengatakan, Ya Rabb, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau akan memberikan apapun yang aku inginkan, apapun yang aku inginkan pada hari kiamat sampai aku buat. Maka kenapa kau tinggalkan satu hamba-Ku di dalam neraka Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya Muhammad, umatmu telah melakukan dosa yang sangat besar. Umatmu telah menyakiti hatiku, umatmu telah menyakiti orang muslimin. Maka kata Allah Subhanahu, maka kata Nabi SAW, Ya Rabb, engkau telah berjanji, engkau akan mengeluarkan siapapun dari umatku untuk masuk ke dalam surga. Maka aku minta engkau menepati janjimu, Ya Allah, untuk mengeluarkan satu umatku. Aku tidak ridho satu umatku masuk dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu hamba tersebut. Kenapa? Karena sayangnya kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, wahai hadirin, ketika di akhir umurnya ketika di akhir umurnya Nabi sudah tidak bisa lagi mengangkat tubuhnya, maka subhanallah ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu, sahabat-sahabatmu, mereka menunggu di masjid, mereka meneteskan air matanya karena sebab mereka tidak sanggup untuk melihat kekasihnya yang paling perkasa, melihat kekasihnya yang paling kuat, sudah tidak mampu lagi menggerakkan kakinya. Maka subhanallah, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya, memanggil Imam Ali bin Abi Thalib untuk membantu beliau, mengangkat beliau untuk bisa masuk ke dalam masjid menemui para sahabat-sahabatnya. Sedangkan para sahabat pada waktu itu tidak ada satupun yang mengangkat kepalanya. Mereka menundukkan semuanya, meneteskan air matanya sampai kelihatan jenggot-jenggot mereka basah. Maka subhanallah, Nabi duduk di atas salah satu mimbar, di salah satu tangga mimbar, Nabi duduk di situ. Lalu Nabi mengatakan, Ya ashabi, laisa huna mau'iduna, laisa huna mau'iduna, isbiru ala ma antum alaihi hatta talqawni fil haud. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, bukan di sini tempat kita. Artinya bukan di dunia kita akan kekal, tidak. Bukan di dunia tempat abadi untuk kita kumpul, tidak. Akan tapi kata Nabi, isbiru, sabarlah kalian. Ketika kalian tinggal di dunia ini, sabarlah kalian terhadap apa yang ada pada kalian. Maka apa maksudnya ini? Maka kata ulama, sabarlah kalian terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Allah mewajibkan kalian sholat, maka lakukanlah sholat. Sabar. Kenapa disuruh sabar sama Nabi sholat? Karena orang muslim, Nabi itu tahu umat itu malas sholat. Coba misalnya ada wahyu lagi turun, sholat subuh itu libur, tak sholat gitu. Sholat. Kalau misalnya ada wahyu lagi bulan Ramadan tahun depan ini libur, tak sholat, tak puasa. Maka Nabi mengatakan, isbiru ala ma antum alaih. Sabarlah kalian terhadap apa yang ada pada kalian. Suruh sholat. Ya apalagi sholat jamaah kita dengar tadi, subhanallah. Orang sholat jamaah, berkata Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas dalam kitab Tadjirun Nas di kalam Al-Habib Ahmad.
Beliau mengatakan sholatul jamaah makbulatun. Sholat jamaah itu diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat, bisa dipastikan diterima daripada sholat sendiri. Kenapa? Karena sebab yang namanya sholat jamaah itu yang pertama kali Allah lihat itu imamnya. Kalau imamnya khusyuk, imamnya memenuhi syarat, maka Allah menerima sholatnya imam dan sholat makmum yang ada di belakang. Kalau tak khusyuk, tak ada imam, maka Allah melihat yang sebelah kiri, melihat yang sebelah kanan. Kalau ada, Allah terima sholatnya karena sebab satu orang sok kanan yang khusyuk sholatnya. Kalaupun tak ada nih, imam tak khusyuk, belakangan tak khusyuk, samping belakang tak khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala menerima sholatnya kata beliau karena sebab terkumpulnya mereka di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tahu yang namanya Abdullah bin Umi Maktum buta. Maka yang disebutkan dalam ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa a'ma itu? Orang yang buta. Siapa itu? Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini buta dia, tapi dia istiqomah pergi ke masjid. Kadang dengan tongkat dia beraba-raba sampai masjid. Kadang ada yang antar, kadang tak ada yang antar. Maka beliau minta izin sama Nabi. Mengatakan, ya Rasulullah, i'zan li fi salatil jamaah. Wahai Rasulullah, izinkan untuk meninggalkan sholat jamaah, sholat di rumah ya. Engkau tahunya aku buta nih, tak bisa melihat, susah untuk masjid. Maka Nabi diam, tak jawab Nabi. Sampai Abdullah bin Umi Maktum itu tidak enak sama Nabi. Akhirnya pergi, assalamualaikum, pergi. Apa jawabnya Nabi SAW? Ketika udah jauh kata Nabi, Ya Abdullah, hal sami'ta hayya ala salat, hal sami'ta hayya ala falah. Wahai Abdullah, apakah engkau dengar tak ucapan muadzin orang yang azan mengatakan hayya ala salat? Dengar wahai Rasulullah. Apakah engkau mendengar ucapan muadzin yang mengatakan hayya ala falah? Dengar wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Idzan la udra laka bi tarki salatil jamaah. Kalau gitu tidak ada udur. Tidak ada pintu maaf bagi engkau untuk meninggalkan salat jamaah. Ini orang buta, kita ini sehat, sepi musola. Mudah-mudahan lagi. Apalagi ibu ya, apalagi musola subhanallah, sudah lama dah, ya, sudah lama dah. Jadilah Sayyidina Utsman bin Affan. Satu itu lama-lama. Malam ini. Ya. Jadi kita musola ini, yuk lumayan lama lah. Maka jadilah kita termasuk orang yang cerdas yang sesuai disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang cerdas itu, kalau menurut kita yang S1, S2, S3, profesor, doktor cerdas, yang SS banyak itu cerdas, pintar, jenius. Tapi Nabi itu tidak. Kita berharap gelar pintar itu dari Nabi apa dari pemerintah? Dua-duanya. Dua-dua karena sama-sama penting itu. Sama-sama penting. Saya ini SPDI ini gitu. Alhamdulillah masih kuliah S2. Selesai. Kenapa kita kuliah? Karena saya punya guru Awiya dari Hasan Baharu. Beliau itu sengaja setelah bangun pondok, beliau bangun fakultas perkuliahan beliau. Karena beliau tahu pandangan beliau itu ke depan. Karena nanti para dai-dai, para ustaz-ustaz itu kalau ceramah kadang-kadang tidak bisa masuk dalam masjid kecuali ada gelar. Betul tak? Betul tak? Makanya kita kalau misalnya mau diundang tuh, ustaz gelarnya apa? Haji, kalah haji itu padahal mahal haji masih. Gelar itu. Maka sekolah itu kan penting. Bukan berarti tidak itu mendoknya enggak penting, kan? Penting. Maka kita cerdas itu bagaimana menurut Nabi itu? Maka Nabi mengatakan al-kayyisu man amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang manfaatnya, hasilnya dia akan merasakan nanti setelah dia meninggal. Itu orang cerdas. Jadi kata Nabi, orang cerdas itu bagaimana? Orang yang melakukan sesuatu di dunia nanti dia rasakan hasilnya di akhir. Bagaimana mereka? Para penyumbang-penyumbang musola. Mereka para penyumbang-penyumbang masjid, mereka itulah yang dikatakan oleh Nabi dengan orang yang cerdas. Karena apa? Walaupun dia meninggal selama musola masih ada,
Selama masjid itu masih ada orang sholat di situ, ada orang etikaf di situ, ada orang baca Quran di situ, maka orang tersebut terus menerus ngalir pahalanya sampai hari kiamat. Maka alangkah nikmatnya orang yang seperti itu. Makanya Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang melakukan sesuatu yang nanti akan dirasakan faedahnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tadi, maka isbiru ala ma antum alaih. Sabarlah wahai umatku untuk salat, lakukan lakukan puasa, haji, zakat, lakukan. Maka kata Nabi, janjinya Nabi, kalau kalian sabar melakukan hal itu, maka kata Nabi, hatta talqauni fil haud. Aku tunggu kalian nanti di mana? Di dalam telagaku. Nabi nanti tunggu kita. Kalau kita sabar untuk salat, sabar untuk puasa, sabar untuk haji, maka nanti Nabi SAW akan menunggu kita nanti pada hari kiamat fil haud. Khususnya bagi perempuan-perempuan yang sudah kahwin, ada tambahan, ada amalan. Kan berarti perempuan-perempuan, ibu-ibu itu, kalau dia laki-laki ke mushola atau laki-laki ke masjid berjamaah, dia di rumah yang masak, terus anaknya tak bisa tinggalkan anaknya yang ngadu. Ya, bukan berarti Islam itu tidak ada. Ada seorang perempuan Ansor datang ke Nabi Rasulullah. Ada seorang perempuan Ansor, anak ini iri sama laki-laki. Kita punya suami itu haji dia. Kita punya suami itu dia megang harta, dia sedekah, dia zakat. Kita ni ngurus anak kita ya. Kita ni ngurus masak rumah kita ya. Kita ni ngurus cuci pakaian suami kita sama anak kita ya. Kita ni sebagai perempuan pingin tak dapat pahala seperti ini. Maka apa kata Nabi? Maka Nabi SAW mengatakan, Inna husna abshiri ilaik abubashiruki waliman waraiki minan nisa. Kata Rasulullah, aku berikan kabar gembira kepada engkau wahai perempuan Ansor, dan sampaikan kabar gembira ini kepada perempuan-perempuan yang akan hidup di zaman engkau. Maka kata Nabi SAW, Inna husna taba'ulikunna li azwajikunna ta'dilu dhalika. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya perbuatan baik yang engkau lakukan kepada suami engkau itu menyamai apa yang telah dilakukan oleh para suami-suami. Kau tak perlu hajimu, kau taat ya suami kau itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ayyumam ra'atin atau wazawjuha anhu radin dakhala jannah. Kata Rasulullah, perempuan manapun kalau dia taat sama suaminya, maka silahkan masuk pintu surga yang sebelah mananya. Maka semoga apa yang kita lakukan pada malam hari diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kita lagi ada musim hujan ni, musim gerimis ni. Ini saya sebutkan satu faedah ni, mudah-mudahan bermanfaat. Ada di kitab namanya An-Nawadir, tulisan karangan Imam Ahmad Syihabuddin Al-Fayyubi. Dia menyebutkan air hujan itu yang turun itu air barakah. Dari mana kita tahu? Dari qaulullah Ta'ala, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan, kata Allah, air dari langit, yang mana air dari langit itu penuh barakah. Maka macam mana kita menggunakan air barakah ini biar manfaat untuk kita? Nah, maka disebutkan dalam kitab tersebut, Al-Damani Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengajari aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawaan obat la ahtaju ila tabib. Dan beliau Nabi, malaikat Jibril mengajarkan aku, wahai sahabat-sahabatku, obat yang insya Allah tidak butuh untuk berobat lagi. Maka apa obat itu apa? Maka kata malaikat Jibril, ya Muhammad, khudh ma'al maqar. Wahai Muhammad, kau ambil air hujan. Air hujan itu yang turun itu, kau ambil, kau tadah. Kalau hujan ini tidak perlu tadah-tadah, kempayan itu. Di derum banyak. Kau ambil air itu, ini di baju-baju itu. Ya. Maka yang pertama, kalau sudah kau ambil air itu, simpan dalam tempat, kau bacakan 70 kali ayat Al-Kursi, 70 kali Al-Fatihah, 70 kali Al-Ikhlas, 70 kali Al-Alaq, 70 kali An-Nas. 5 ini. Nanti yang ulang lagi. Ayat Al-Kursi 70, Al-Fatihah 70, Al-Ikhlas 70, Al-Alaq 70, Al-Ikhlas, An-Nas 70 kali. Maka kata Nabi SAW, man syariba minhu ma'an sabata air. Maka Jibril mengatakan, man syariba minhu ma'an, siapa yang minum dari air yang sudah dibacakan tadi, sab'ata ayam, 7 hari, pagi dan sore, minum ya segelas-segelas. Maka kata Nabi, maka kata Jibril,
bari'a min jami'il awja'i wal amrad. Maka insya Allah penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya akan sembuh, akan hilang. Akan sembuh, akan hilang. Ini yang ajarkan malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi, disampaikan kepada umatnya. Maka kita baca 7 kali, apalagi yang stroke, ya, yang kencing manis, yang gula darah, yang kolesterol. Itu cobalah, apa salahnya kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedah yang kedua, yang terakhir, nanti biasanya kalau sekarang ini musim petai, musim apa, ya, apa yang dianjurkan sama ulama ini akan disebutkan dalam kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin yang ditulis oleh Imam Rahman Al-Husain Al-Masyhur. Dalam kitab tersebut beliau menukil kalam Al-Imam Abdullah bin Abbas. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengqala idza sama'ir ra'd subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Abdullah bin Abbas, orang yang ketika hujan deras, ketika gemuruh, ketika petir turun, maka orang yang membaca doa ini, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Imam Abdullah bin Abbas, kalau kena petir, aku tanggung jawab yaumul qiyamah. Kalau kena petir, aku yang tanggung jawab yaumul qiyamah. Bisa dah dibaca tu. Kita punya anak ni, bagi punya anak ni, kita buka pintu, hilang dah anak. Sebelum dia mandi hujan-hujan tu, bacakanlah mama itu. Mama, bukan mama yang mandi, anak. Ya, anak yang mandi tu, bacakanlah. Tapi ingat dia jangan nantang ya. Nanti udah baca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu dia tengah-tengah ada petir. Kita doa musuh. Dua faedah. Faedah yang pertama apa? Ayat al-Kursi 70, Al-Fatihah 70, Al-Ikhlas 70, Al-Alaq 70, An-Nas 70. An-Nas 70. Maka di situ di antara faedahnya bagi perempuan yang susah hamil. Usaha hamil sebelum dikumpulin minum. Jangan minum tak dikumpulin, tak jadilah. Ya, sebelum dikumpulin kasih minum. Minum. Insyaallah kita yakin Nabi mengajarkan kita pada Jibril pasti datangnya wahyu dari Allah. Maka semoga sebelumnya saya minta maaf lama-lama di sini. Ya, lagi para habaib, para ulama yang ada di sini. Maka sekian yang terjadi. Maka semoga dengan berkumpul kita di tempat ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nikmat sehat wal afiat, bisa berkumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa berkumpul dengan para sahabat-sahabat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai ceramah kita pada malam hari ini. Maka daripada itu, sebelum kita beranjak ke acara yang selanjutnya, kita santai dulu untuk mendengarkan qasidah yang disampaikan oleh Abang Ida Abang Jaki. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بلبل الإكمال، بلبل الإكمال غرد وبشير سعد قال ظهر الهدي
شمس أفلاكي شمس أفلاكي لك آمال بلبل بلبل الإكمال بلبل الإكمال ضرت وبشير الساعة وبشير السعد قال ضاع الهدي ضاع الهدي محمد شمس أفلاكي شمس أفلاكي لك أمان Alhamdulillah segera selesai acara kita pada malam hari ini. Maka sebelum kita bubar daripada tempat ini, kita akan lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan tahlil. Maka sebelum pembacaan tahlil, Al-Fakir sebagai Master of Ceremony yaitu MC ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena Al-Fakir ini juga manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka daripada itu Al-Fakir mengutarakan maaf yang sebesar-besarnya. Yaitu langsung masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu tahlil yang langsung dibacakan oleh guru kita, guru mulia kita Al-Habib Muhammad bin Yahya Al-Haddad. Sallu ala Nabi Muhammad. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتين الى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه الله سبحانه عليه ثم إلى روحي جميع أموال المسلمين والمسلمات والمؤمنات الحين رحمة الله ورحمة الله عشر الناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التقوى والظلم والنور والأعمال واسعا لا تعذبنا عليه اللهم اجعلنا هو سورة وما قرأ سورة ياسين وما قرأ مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة ناظلة وبركة شاملة وصدقة تقبلا وكتم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم على روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلام أجمعين ثم على كرفة الذات
بهم تابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وإفرضها في أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجر المجاهدين في سبيل الله وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى سبيلهم منهم سيدنا مهاجر الله من الجيزة وسيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه وأصولهم وفروعهم وسلم عليه صغير كبير في المشاغل إلى مغاربها ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى الشيخ بن سالم وأخيه بن سالم ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر بن سالم ثم إلى روح حبيب محمد مولى الدبيل ثم إلى الحبيب عبد الرحمن زكا وأولاده حبيب بكر زكران حبيب عمر مهضار ثم إلى روح الملا حبيب عبد الله إدريس والحبيب أبو بكر بن عبد الله إدريس ثم إلى دبيل أنفاس حبيب عمر عبد الرحمن تصل العزيز أبي بارس ثم إلى كل إرسال خوصي رجال البلاد حبيب الله بن أبي محمد الحداد الحبيب حسن بن عبد الله الحداد ثم إلى روح حبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روح حبيب عبد الرحمن بن فقيه ثم إلى روح حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى الحبيب بن محمد بن حسن جمال الليل ووصولهم وروج مثل البعلوي ثم إلى روح سلطان المدينة حبيب عبد الرحمن بن حسين القدري ثم إلى روح الحبيب صالح بن علي محمد الحبيب صالح الحداد ووصولهم وروج ثم إلى روح مريسان بسبب وطلعنا لأجله الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن شهاب الدين ثم إلى الحبيب عمر الحبيب عمر أسقاب وأصوله ثم إلى الحبيب محمد الله بن أحمد بن يحيى الحبيب حسن بن أحمد بهرون ثم إلى سيدنا محمد علي المالكي وأصوله مبروك اللهم بدعا له من النار وذكرا له من النار ونجاة له من النار وفطاقا له من النار وهجما له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع عملهم وسلهم من الخطايا كما أبيض من الدنس وأعطيه دارا من داره وزوجا من زوجه وأهلا من أهل والدينا والديكم وأنباتنا وأنباتكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم يا الله اللهم اجعلنا غرضة من ضياء الجنان ولا تجعلنا يا الله غرة من غرة النيران الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في أمراض سقيمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عظيم يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا خائفا الا امنت ولا عيبا الا سترت ولا حاجه من هوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صالح الا قضيتهما ويسرتهما يا رب العالمين اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من نور تحبهم ويحبونك يا محول الاحوال حول حالنا الى احسن الحال وعافنا من اعمال اهل الضلال وفعل الجهال صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وصل على محمد.